warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak Ustaz pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Ya, baik, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah bukakan pikiran kita, Allah hadirkan hati dan pikiran kita untuk menuntut ilmu, supaya ilmu yang diberikan nantinya bisa diterima dengan baik. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baiklah anak Ustaz semuanya. Adapun pelajaran kita pada hari ini yaitu kita masuk kepada cita-citaku menjadi anak soleh. Adapun sub pembelajarannya yaitu indahnya saling menghargai. Baiklah anak Ustaz semuanya. Semua manusia di dunia ini bermula dari Nabi Adam alaihissalam. Nah, kemudian manusia terus berkembang. Di antaranya termasuk kita hari ini. Nah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu berbagai macam bentuk. Misalnya dari segi fisiknya, ada yang kulitnya putih, ada kulitnya sawo matang, ada kuning langsat, ada yang hitam, kemudian ada yang tinggi, ada yang rendah, kemudian ada rambutnya keriting, ada lurus, ada ikal, dan lain-lain. Nah, begitu juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang punya mobil, ada yang punya motor, ada yang punya sepeda, dan ada yang tidak punya apa-apa. Gitu. Nah, kemudian kita hidup dalam berbangsa dan bernegara, khususnya di Indonesia. Kita terdiri dari berbagai suku, agama, adat istiadat. Nah, kemudian contohnya ada suku Minang, ada suku Jawa, suku Batak, dan lain-lain. Kemudian agama misalnya, apa saja agama yang ada di Indonesia? Ada Islam, ada Kristen, ada Hindu, ya, ada Buddha, Konghucu. Ya. Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Hai orang-orang yang beriman, nah sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi jelas Allah itu menciptakan kita dari laki-laki dan perempuan, kemudian menjadikan kita berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kita saling kenal. Itu jelas Allah menjelaskan dalam Al-Quran. Nah, kemudian sikap untuk saling menghargai itu ada 3 kalau dalam pelajaran kita. Nah, yang pertama yaitu menghargai pendirian orang lain. Menghargai pendirian orang lain. Yang kedua, menghargai keyakinan orang lain. Kemudian yang ketiga, menghargai pendapat orang lain. Ya, kita bahas satu persatu. Yang pertama, tentang menghargai pendirian orang lain. Nah, di dalam Islam terdapat sedikit perbedaan dalam ibadah, atau kita kenal dengan istilahnya khilafiyah namanya, ya, khilafiyah atau perbedaan. Misalnya dalam sholat subuh. Nah, dalam sholat subuh ini ada yang melakukan doa kunut. Tahu antum doa kunut ya? Allahumma hadina fiman hadait. Nah, itu seperti itu doanya. Itu biasanya dalam mazhab Imam Syafi'i. Kemudian ada juga yang tidak melakukan doa kunut. Semuanya ada dalilnya.
Ya. Nah, intinya kita harus menghargai pendirian orang lain. Kemudian yang kedua yaitu menghargai keyakinan orang lain. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, barangkali di tempat kita tinggal, ya, mungkin tidak semuanya orang Muslim. Mungkin ada orang Kristen, ada orang Hindu, dan lain-lain. Nah, bagaimana sikap kita? Nah, kita harus selalu senantiasa berbuat baik kepada mereka, selalu menghargai keyakinan mereka. Misalnya dalam contoh kita bermain bola misalnya kan, bermain bola, nanti hari Minggu kita main bola bareng-bareng ya, gitu. Ternyata teman antum ada yang non Muslim misalnya, hari Minggu dia diajak oleh ayahnya misalnya ke gereja misalnya. Antum sudah nunggu untuk main bola sama-sama temannya. Lah, kenapa teman kita tidak datang ya hari Minggu ini? Padahal dia kan sudah janji untuk main bola misalnya. Nah, ternyata ketika ditanya pada hari Seninnya, ternyata dia pergi ke gereja bersama ayahnya. Gitu. Nah, itu kita harus pahami bahwa orang non-Muslim, misalnya Kristen itu mereka ibadahnya pada hari Minggu. Nah, itu kita harus menghargai keyakinan mereka. Nah, kemudian untuk poin ketiga, sikap saling menghargai itu yaitu dengan menghargai pendapat orang lain. Nah, misalnya dalam diskusi misalnya, kita harus menghargai pendapat teman antum. Misalnya kita bahas bagaimana caranya untuk berbakti kepada orang tua. Nah, misalnya teman antum mengatakan cara berbakti kepada orang tua itu misalnya dengan membantu ibu membersihkan pekarangan rumah. Oh tidak, teman antum lagi dengan membantu ayah mencuci mobil misalnya. Nah, semuanya itu betul. Itu adalah salah satu bentuk berbakti kepada orang tua. Banyak sekali cara untuk berbakti kepada orang tua gitu. Ya, itu saja nak. Untuk selanjutnya silakan antum kerjakan soal pada modul yang telah saya berikan ya. Kemudian jangan lupa untuk mengisi amalan yaumi ya. Amalan yaumi, sholat, puasa, sedekah, istighfar ya, sholat sunat, rawatib, tahajud, sholat duha dan lain-lainnya. Dan selalu untuk istiqomah dengan Al-Quran, baik tadarus ataupun tahfiz. Baik, syukran jazakallah. Assalamualaikum.